bagaimana memenangkan pasar langsung. Kedua yang saya mau ingatkan lagi sehubungan dengan ini, seperti yang Pak Pal tadi mengatakan, sebetulnya promosi dalam arti luas, seperti yang dikatakan Pak Basu juga, komunikasi pemasaran tidak hanya 4 hal tadi, tetapi perbuatan perusahaan itu sendiri di dalam memaintain quality, kemudian bagaimana menjamin quality produk dan sebagainya. Sebetulnya everything is communicate something. Seperti yang teori integrated marketing communication itu. Company itu sendiri, kemudian servisnya gimana, tanggung jawab perusahaan itu untuk pengembangan. Pak, non-personal communication, misalnya word of mouth, itu kan juga ya, lebih. Dan saya ingin menambahkan yang ketiga, yaitu di dalam komunikasi itu berlapis-lapis ya. Coba ambil satu contoh yang sangat menarik di dalam salah satu anak perusahaan asal internasional yang saya sangat kenal, yaitu PT United Tractors, ya, yang menjadi sole agent dari Komatsu. Saya tahu satu-satunya negara di luar Jepang di mana Komatsu itu menjadi market leader di Indonesia. Ya, di sini kelihatan bahwa orang itu beli Komatsu di Indonesia itu bukan cuma karena Komatsunya, brandnya sudah di hati. Mungkin kalau in term of produk, Pak, Komatsu sama Caterpillar ini bisa mungkin in term of brand name, mungkin Caterpillar world brand name, tetapi orang di Indonesia beli Komatsu karena ya dia dijamin oleh United Tractors service. United Tractors is another brand name yang communicate something, dan akhirnya orang tahu United Tractors itu Astra. Jadi corporate itu juga communicate something, ini yang dikatakan Pak Pal tadi. Dengan demikian orang itu membeli satu package sebetulnya. Jadi komunikasi itu tidak hanya dilakukan untuk produk, tapi juga bisnisnya, kemudian corporate dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan sehingga customer itu merasa mendapat value ya. Produk itu cuma bagian kecil dari offer. Iya, tapi Pak, kadang-kadang kita lihat bahwa customer Indonesia ya, kita tahu bahwa untuk yang di daerah-daerah pedesaan atau itu kan mereka tingkat pendidikannya ya bisa dikatakan artinya ya tidak setinggi yang di kota. Nah, untuk melakukan hal-hal seperti itu kan, seperti biasanya mereka itu lebih banyak terpengaruh ikan itu karena misalnya opinion leader atau word of mouth dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Pal? Nanti kalau jadi cara-cara perusahaan juga memperhitungkan tergantung produknya ya. Artinya kalau produk yang sifatnya consumable gitu ya, ya seperti makanan gitu ya, itu tentu iklan produk itu tentu kita kenal karena di iklan bilang begitu. Seperti saya di kepala saya ini tadi jalan di radio gitu bilang, oh itu sikat gigi yang tidak pakai deterjen itu dan itu kemudian disusul, oh enzim. Saya udah mikir-mikir nih mau beli enzim kan gitu. Tapi kemudian jadi ada kepercayaan terhadap apa yang dikatakan oleh iklan itu. Akan jadi bumerang kalau yang disampaikan itu kemudian customer menilai, itu nggak betul. Jadi salah satu komunikasi yang saya ingin garis bawahi, akhirnya you have to tell the truth. Anda bersaing untuk menyampaikan kebenaran. Nah, karena tadi dalam konteks pilihan yang banyak itu, kita dihadapkan pada tadi trust, akhirnya investasi pada kepercayaan gitu. Oleh karena itu kami selalu mengatakan you may lose a deal, but don't ever lose a customer. Anda boleh kehilangan satu kesempatan menjual, tapi jangan pernah kehilangan seorang konsumen. Karena apalagi bila barang itu yang dijual adalah barang modal ya, artinya yang berlanjut lama begitu. Kami ingin bahwa customer itu berulang-ulang membeli barang itu gitu. Oleh karena itu tadi menyampaikan komunikasi tentang produk, informasi yang sebenar-benarnya tentang produk, dan kemudian mengkomunikasikan tentang corporations. Corporation itu tidak saja corporationnya, tetapi juga apa alam pikir corporation itu, mau kemana corporation itu pergi. Ini saya kira beberapa hal.